Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa. Karena market lagi bullish. Oh, bullish tapi rasanya masih bearish banget lah ya. Bitcoinnya masih melempem di angka 86.000, tapi hari ini cukup lumayan dibandingkan hari kemarin atau di hari kemarin lagi, yang mana Bitcoin turun hingga 80.000 dolar. Ya, gila banget ya. Bener-bener koreksinya dalam banget. Tapi ya, kalau misalnya ada beberapa altcoin yang sepertinya malah kebalikan. Termasuk Pi ya, menurut saya Bitcoin melempem, Pi masih oke banget pemompaan harganya ya. Terus sering tanya, Bang, kira-kira pakai exchange luar apa yang enak, Bang, untuk menahan beberapa aset kripto terus banyak bonusnya? Yes, jawabannya pakai Bitget ya. Kenapa pakai Bitget? Kalau menurut saya pribadi enak aja karena trade-nya juga 0% ataupun tanpa biaya. Apalagi ini berdasarkan pengalaman saya pakai ini sejak tahun 2021, artinya sudah 4 tahun lebih ya saya pakai Bitget ini. Enaknya ya karena biayanya nggak ada gitu ya. Kemudian terus ataupun videonya bisa gunakan peer to peer. Terus kalian klik aja, itu di deskripsi video ada tulisannya Bitget. Nah, di situ kalian bakal dapat kotak misteri. Kotak misterinya ini senilai 20 USDT. Jika dirupiahkan tuh 350.000 rupiah sampai dengan 400.000 rupiah. Lumayan banget kan. Namanya kotak misteri, jadi dapatnya kan random. Kalian bisa dapat Bitcoin, Pi Network, XRP, Solana, BGB token, kemudian PP, Shiba Inu, dan banyak juga beberapa altcoin ataupun meme coin yang bisa kalian dapatkan. Selain itu juga mereka bagi-bagi hingga iPhone 17 Pro Max dan 6.200 USDT bisa yang kalian dapatkan dari Bitget tersebut. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Tetap disclaimer. Oke, kalau kita lihat kabar terbaru, ya ini eh, tanggal 27 November, ya tinggal beberapa hari lagi. Jadi Amerika Serikat dan Tiongkok atau China secara resmi mereka bakal menandatangani ya persetujuan yang mana dilaksanakan tanggal 27 November. Apakah ini tanda-tanda bullish ya ketika karena memang gara-gara di bulan Oktober kemarin ketika Amerika Serikat atau Donald Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat bakal memperlakukan tarif impor atau tarif dagang terhadap Tiongkok naik hingga 100%. Waduh, kan, dan itu menghadap Bitcoin langsung terjun banget gitu ya. Dan kalian bisa lihat itu adalah likuidasi terparah ya sepanjang sejarah dari aset kripto, bahkan mengalahkan runtuhnya Terra Luna Classic, runtuhnya FTX Exchange maupun di pada saat COVID-19 lalu. Dan itu terparahnya terjadi di bulan Oktober tahun ini ya. Jadi benar-benar gila banget gara-gara isu tentang perdagangan tarif impor yang naik 100% terhadap Tiongkok dari Amerika Serikat tersebut. Nah, kemudian ini kita lihat juga ada beberapa ya ketika market koreksi dan banyak yang melakukan entry terhadap Bitcoin, bahkan ada yang beli 457 Ethereum atau lebih dari 1,25 miliar dolar. Wow, banyak banget ya. Kemudian juga di sini kita lihat ketakutan yang terjadi benar-benar ekstrim ya. Artinya kalau misalnya lihat di CoinMarketCap saat ini dengan ekstrim fear-nya atau greed and fear-nya, kalian bisa lihat di sini di angka 10, bahkan sempat di angka 9. Ini gila, ini serem banget ya, ketakutan terparah ya. Bahkan ini kalau kita lihat dibandingkan ketika runtuhnya FTX Exchange, kalian tahu kan, itu kan banyak banget ketika itu. Pada saat itu Bitcoin turun hingga 20.000 atau hingga 17.000 dolaran ya, kalau nggak salah ya. Nah ini kalau misalnya lihat, ini di angka 9. Apakah ini bakal terjadi pembalikan di angka 80 atau dari 80.000 dolar tersebut? Oke, kita tunggu aja. Apakah bakal trennya tetap bearish atau malah pembalikan arah? Nah kemudian ini ada pernyataan juga dari Donald Trump. Ya ini memang seneng banget ya dari Donald Trump ini. Tapi ya nggak ngaruh banget ya terhadap Bitcoin. Apalagi kalau ada isu food dia malah berpengaruh. Kalau ada isu good news kayaknya nggak, biasa aja gitu ya. Oke, kita lihat di sini Donald Trump mengatakan Amerika Serikat akan menjadi ibu kota kripto dunia. Oke, ya. Kemudian kita lihat juga di sini ada beberapa whale yang melakukan pembelian terhadap Bitcoin di saat buy the dip. Termasuk perusahaan MicroStrategy beli 7.600 Bitcoin. Kemudian Intermute juga 10.000 Bitcoin. Kemudian Fidelity, Satoshi Well itu beli 457.000 Ethereum. Wow. Bitwise juga beli 6.700 Bitcoin. Tapi nggak luput dari itu juga mereka banyak yang melakukan penjualan dalam beberapa pekan terakhir. Makanya yang membuat ketakutan sangat parah itu terjadi karena ada aksi jual yang nggak henti-hentinya gitu ya dalam beberapa pekan terakhir. Oke, selanjutnya datang dari Pi. Nah, kalian bisa lihat nih, dibandingkan Bitcoin dan beberapa altcoin lain, dalam satu pekan terakhir, Pi malah melawan arus. Nih, kalian bisa lihat di sini,
Pi dalam 1 minggu terakhir bahkan naik hingga hampir 10% ya. Dan hari ini aja warnanya tetap hijau di angka 0,24 dolar dari harga Pi tersebut. Makanya saya bilang Pi ini malah melawan arus ya. Ketika Bitcoin melempem, altcoin melempem, Pi oke juga ya. Tapi kita ulas ya karena banyak banget yang minta request tentang Pi Network. Ya, tapi ingat tetap disclaimer dan GR. Kenapa? Karena dipengaruhi kalian sendiri. Oke, kalau kita lihat di sini Pi sudah listing di beberapa exchange atau bursa yang bisa kalian katakan. Nah, ini ada di Bitget ya. Saya bilang Bitget itu lengkap banget. Ada OKX, Gate.io, Maxi Global, Bitmart, Lbank dan lain sebagainya. Dan untuk harga Pi ya, kita hiraukan GCV ya. Nah, di sini harga Pi yang sebenarnya adalah 0,24 dolar. Nah, ini harga fix dari Pi saat ini ya. Jadi kalau yang beredar di angka luar sana itu nggak benar. Jadi kalian bisa cek aja di bursa atau di exchange atau di beberapa platform aset kripto. Terus pertanyaannya, di saat momen harga Pi di angka 0,24 dolar, apakah bisa bang Pi ini ke angka 5 dolar? Wah, kayaknya jawabannya agak berat banget nih ke 5 dolar. Karena kalau kita lihat, ini kita hitung logika berdasarkan market cap-nya aja. Kita kalikan 2, ini 2 miliar dolar ya. Saat ini mereka memiliki market cap 2 miliar dolar dengan harganya adalah 0,24 dolar. Kita kalikan 2, 4 miliar dolar. Jadi 4 miliar dolar, berarti di sini adalah kali 2 juga ya. 0,48 dolar. Itu baru 4 miliar dolar market cap-nya. Kemudian kalau dia tembus hingga 10 miliar dolar, berarti kan naik kurang lebih 4 hingga 5 kali lipat. Berarti di sini kurang lebih juga sampai dengan 1 dolar. Itu baru 10 miliar dolar ya. Sedangkan 10 miliar dolar itu Pi itu harus masuk ke peringkat ya, ini berdasarkan kapitalisasi pasar ya. Nah, kalau misalnya lihat 10 miliar dolar itu Pi minimal harus masuk ke angka 12 besar atau mungkin 13 besar. Nah, itu baru Pi bisa ke angka 1 dolaran, belum ke 5 dolar. Terus kalau ke 5 dolar ya dikalikan lagi, kayaknya butuh hingga market cap-nya di atas 70-an atau 100-an. Wow, masih panjang banget ya, 70-an dolar. 70 miliaran dolar. Jadi masih jauh dan panjang banget kalau buat ke sana. Karena ke 1 dolar aja dikalikan 4 aja itu udah naiknya 400% kurang lebih ya. Wow, mantap banget kan. Jadi masih panjang banget. Tapi perlu kalian tahu, ada beberapa informasi yang memang harus kalian ketahui dalam update terbaru dari Pi ya. Terus bagaimana bang caranya untuk mengurangi menaikkan harga dari Pi tersebut ya? Salah satunya adalah supply mereka dikurangi lah ya. Dilakukan pembakaran, biasanya dikotakkan di dalam aset kripto adalah burn atau pembakaran ya, pengurangan supply. Karena saat ini ya meskipun sirkulasi supply yang saat yang beredar sekitar 8 miliaran dolar 8 miliaran token, tapi maksimal mereka supply-nya adalah 100 miliar token. Jadi ini ya yang harus dikurangi, minimal ya 50%, 60% atau 80-an% kayaknya udah cukup lah ya. Sama seperti beberapa altcoin juga ada sistem pembakaran seperti BNB ya, BNB itu ada sistem pembakaran dan beberapa altcoin juga banyak yang melakukan pembakaran dengan cara mengurangi supply-nya ya. Itu adalah salah satu untuk memompa harga dari sebuah token tersebut. Selain itu juga ya diharapkan ketika komunitas Pi mengharapkan ketika Pi tersebut listing di Binance kayaknya oke banget. Biasanya kalau sebuah token atau altcoin ketika listing di Binance biasanya pemompanya kencang banget, bahkan dalam vote-nya ya Pi Network ini sudah di vote sejak bulan Februari tahun ini ya 2025. Makanya apakah bakal terjadi juga di tahun 2025 ini? Ya segera aja Changpeng Zhao Bainan atau CEO atau developer atau dari BNB atau Binance Smart Chain atau dari Binance Exchange agar menerima dari Pi Network ya. Kita tunggu aja ya. Oke, kita lihat di sini ada beberapa yang perlu kalian ketahui bahwa tentang pembaruan dari Pi sendiri ya. Jadi Pi saat ini telah resmi diajukan di bawah kerangka regulasi MiCAI dari UNE atau UA. Tonggak penting yang membawa Pi lebih dekat ke pencatatan legal di masa yang akan datang, dan ini adalah adopsi global yang lebih luas. Nah, kemudian juga kalian bisa lihat juga di sini ada beberapa yang perlu kalian ketahui ya setelah secara resmi Mika mengumumkan dari white papernya. Dan kita lihat juga di sini ada beberapa yang perlu kalian ketahui termasuk beberapa migration. Dan ini tentang pembaruan dari sebelumnya kan ada ICO 20002. Dan kita ini saya juga Bitcoin secara resmi memiliki kode DTI resmi berdasarkan ICO ya. Ini kalian bisa lihat. Ini kita lihat tampilan dari video ini. Ada DTFI Digital Token Identifier Foundation. Ini adalah secara resmi berdasarkan ICO 24165 dengan kode 2K95TZ2KN bahwa kode pengenal token digital Pi
Pi Network ini itu memungkinkan itu bisa melakukan integrasi pertukaran. Jadi integrasi yang mana pertukaran yang lurus atau exchange yang lurus dengan dukungan perbankan dan kemudian dengan custodian akses institusional, kemudian kompatibilitas perdagangan dari OTC. Bahkan ini sudah dilakukan di white paper Mika tersebut. Nah, kita lihat ada beberapa koin yang memiliki kode DTI dan salah satunya adalah Pi Network, dan ini merupakan pencapaian yang luar biasa sih menurut saya dari Pi Network. Sudah terdaftar di kode dan memiliki kode DTI dengan kodenya 2K95TZ2KN, dan ini sudah terdaftar di ICO 24165 ya. Wah, keren banget ya. Nah, inilah gambaran ketika orang-orang FOMO di dalam aset kripto. Saat ini harga Pi adalah 0,2 dolar. Jadi masih sepi banget. Ini gambar seperti Bitcoin pada saat itu ya. Ini gambaran di dalam meme coin ya. Ini kemudian ketika harganya udah 3 dolar baru orang melakukan entry. Sebenarnya ya pas lagi biris itulah bisa memanfaatkan momen tersebut ya. Jangan kebalikannya, kita FOMO di saat hijau, bukan FOMO di saat lagi biris ya. Nah, kita lihat juga ada beberapa pembaruan yang perlu kita ketahui, dan ini adalah salah satu faktor yang membuat harga Pi melawan arus ketika Bitcoin melemah. Kemudian kita lihat ada pembaruan yang menarik, termasuk ya mereka ini sudah melakukan perdagangan pengakuan perdagangan global yang mana pada tanggal 28 November nanti ke depan. Kemudian juga ada peningkatan V23, kemudian peluncuran PDEX, kemudian juga pembuatan token, verifikasi dApps, dan untuk mainnet meningkatkan fungsionalitas aplikasi Pi Studio. Jadi ada beberapa pembaruan dari Pi ya. Termasuk pembuatan aplikasi di App Studio ini dari Pi Core Team, jadi official mereka. Saat ini mereka lebih intuitif ya di Pi App Studio dengan terorganisasi dan canggih, bahkan membantu para pionir itu membangun dan menyempurnakan utilitas mereka sendiri untuk ekosistem dari Pi tersebut. Hal tersebut juga itu sudah mereka umumkan melalui blog atau mainepi.com. Ini informasi yang bisa kalian lihat tentang pembaruan dari Pi App Studio, dan ini oke sih ya perkembangan dari Pi setelah mainnet di tanggal 20 Februari tahun ini. Sepertinya perkembangannya lebih cepat dan banyak kemajuan untuk pembaruan dari utilitas dari Pi tersebut. Oke, kita harapkan Pi minimal bangkit lagi, minimal di atas 1 dolaran standnya, sama seperti SRP gitu ya. Ya, kita tunggu aja ya. Amin. Yes. Mungkin itu aja yang dapat sampaikan kepada kalian semua. Ingat ya, semua disclaimer dan Dior. Kenapa? Kalau ikut kalian sendiri, selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.